Bentar ya, saya mohon bantuannya untuk saya mau mensosialisasikan, mempresentasikan media buatan guru yang akan saya buat lomba. Media ini saya beri judul Melacak Bayang-Bayang Matahari dengan Media Buatan Guru. Materi kelas 2 semester 2 IPA. Nah, Bapak Ibu guru tentunya sudah sering mengajar, terutama yang di kelas 2, tentang bayang-bayang matahari, ya. Nah, dari pengalaman kita mengajar, terutama saya sudah lebih dari 20 tahun, ketika kita mengajar untuk anak-anak mencari bayang-bayang matahari, melihat bayang-bayang matahari, tentunya media yang kita gunakan, banyak kita gunakan media alam ya. Nah, media alam di sini ada keterbatasan. Mungkin Bapak Ibu tahu keterbatasan dari media alam matahari. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Cuaca, betul. Ketika kita sudah mempersiapkan segalanya untuk pengamatan besok, ya, kita sudah siapkan hari ini, tiba-tiba besoknya nggak ada matahari, hujan atau mendung atau apa, ya. Nah, oleh sebab itu saya ciptakan media ini, ya, dengan memakai latar belakang dari keterbatasan tadi. Kalau saya simpulkan juga, kendalanya juga anak kelas 2 itu jam belajarnya di sekolah hanya 3 jam. Nah, di 3 jam itu aja tidak hanya IPA. Nah, ada pelajaran lain. Nah, kita dituntut untuk memberi pemahaman kepada anak-anak bayang-bayang matahari itu mulai pukul 6 sampai 6 sore, 6 pagi sampai 6 sore. Matahari terbit sampai terbenam. Nah, dengan berbekal latar belakang seperti itulah, tidak dapat kita sampaikan, mungkin bisa disampaikan hanya dengan ceramah, metode ceramah, tetapi kita tidak dapat mendampingi anak-anak untuk mengamati. Nah, mungkin bisa diberi tugas, ya, anak-anak diberi tugas di rumah. Nah, tapi kita tidak bisa mendampingi karena pengamatan anak itu terkadang kurang benar, ya. Kita sebagai guru itu fungsinya kan untuk meluruskan, begitu ya Bapak Ibu. Dari berdasarkan pemikiran-pemikiran ini yang menjadi latar belakang, akhirnya tercipta media ini ya. Tujuannya tadi, berarti tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Juga dengan media ini Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak lama kita itu bisa memberikan pengamatan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mungkin 10 menit kita habiskan ke anak, tapi anak itu sudah mengerti dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu keuntungannya ya. Nah, kemudian rancangan media ini terbuat dari bahan-bahan yang murah dan mudah didapat, ya, dan mudah didapat ini. Kalau saya lihatkan proses pembuatannya, pertama ini adalah bekas pelek sepeda, banyak ya di rumah. Kemudian dengan gambar orang atau pohon sebagai indikator untuk pengamatan nantinya. Nah, setelah itu
dengan besi ukuran panjang 60 kali 60. Ini terpaksa saya minta bantuan tukang las ya, untuk membuat separuh dari pelek itu. Saya buat setengah lingkaran sehingga bisa dibuat untuk jam. Untuk anak kelas 2 jam itu masih belum pakai 00.00 ya. Jadi ini masih jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam 6 sore. Nah, posisinya sama ya, jam 12 pas di atas kepala. Nah, kemudian rancangannya, nah kita buat adalah indikatornya orang di sini, anak, biar mereka lebih lebih akrab, kita buat anak sebaya dia. Nah, kemudian setelah itu, nah ini kita bisa membagikan sebelum KBN pakai media, kita bisa mengamati itu dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu pun keluar masuk karena harus melanjutkan pelajaran berikutnya. Kemudian biasanya pakai apa? Tongkat ya, tongkat ya. Kemudian bayang-bayangnya dihitung, diukur di sebelah mana, kiri atau kanan, kemudian berapa panjang bayangan. Nah, kalau mereka nggak sampai jam 12 nggak tahu kalau jam 12 itu ternyata bayangan semakin pendek ya. Nah, dengan media ini mensiasati kita ketika pakai media ini bisa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Caranya begini Bapak Ibu, ini buat center di sini misalnya jam 6 pagi. Nah, ini akan bisa dilihat bayangan dari LK, lembar kerja anak-anak, itu bisa dicentang bayangannya sebelah kanan apa kiri. Jadi anak-anak menghadapnya ke sana sehingga tahu bayangnya di sebelah kanan. Panjangnya mereka bisa mengukur panjang bayangan ini. Nah, kemudian bisa kita taruh lagi di jam 7. Bagaimana bayangan? Ini bisa diletakkan, ada candelannya ya di sini. Nah, bisa tahu, anak bisa mengukur panjang bayangannya. Sampai di jam 12 anak ini akan tahu bagaimana panjang bayangan di jam 12 ya. Ya, panjang bayangannya. Nah, kemudian sampai di matahari terbenam sebelah sini. Bayangan ada di sebelah kiri dan panjang bayangannya. Ini hari ini sangat berguna apa Bapak Ibu? Anak-anak itu harus kita jelaskan apa fungsi bayang-bayang matahari. Jadi bukan sekedar kita menyampaikan KD-KD dalam IPA, tapi fungsinya tolong itu juga bisa kita berikan. Kalau kita mengerti tentang posisi bayang-bayang matahari, mungkin anak itu hobi menggambar, ya, menggambar. Dia akan menggambar, tidak perlu lagi kan gambaran seperti anak TK mataharinya meringis, ada begitu. Hanya dengan bayang-bayang, misalnya bayang-bayang kok di sebelah kiri lebih panjang, oh ini sudah menunjukkan pagi. Nah, pagi, atau bayang-bayang pendek, oh ini siang hari. Mungkin dari anak-anak kita besoknya jadi animator, ya, pembuat film-film kartun. Nah, di situ akan bisa terlihat bahwa anak-anak bekasnya dulu kita mengajar di kelas 2 itu terpakai.
Demikian ya, dari media ini yang sudah saya pakai terlihat bahwa anak-anak itu sebetulnya senang dengan media buatan guru, karena mereka itu waktu masih dibawa gitu aja anak-anak itu sudah tertarik. Jadi monggo Bapak Ibu, yang paling sederhana yang bisa kita buat di sekolah, bisa secara berkala kita membuat media demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian presentasi saya tentang media ini. Mungkin ada tanggapan atau kritik atau saran sebelum media ini saya buat laporannya ke panitia lomba untuk perbaikan langkah selanjutnya. Demikian. Monggo Bapak Ibu untuk menanggapi kekurangan apa terutama dari media ini yang bisa nantinya saya perbaiki. Ya. Ya. Iya. 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 Hari ini saya presentasinya di depan guru-guru yang mungkin bisa membayangkan secara singkat. Nah, tapi waktu nanti kalau ini kan saya kirim, kemudian ada pengumuman saya bisa mengikuti lomba itu, saya harus buat presentasi pembelajarannya bersama anak-anak. Jadi waktu saya menerangkan bersama murid-murid di situ lebih rinci, begitu. Jadi nanti juga di sana ditayangkan ketika saya menggunakan media ini di depan anak-anak. Jadi syutingnya di depan anak-anak masih belum. Itu. Ada lagi? Terima kasih. Apakah nggak sebaiknya dari gambar atau media anak itu diperagakan, misalnya diri di jam berapa, lalu panjang bayangannya berapa, itu misalnya. Terima kasih. Ada yang bisa menanggapi? Ya. Ya, oke Bu. Ini sebagai masukan saja, lepas dari Bapak tadi, itu kan jam 6 pagi sampai 6 sore. Bagaimana kalau, ini masukan saja ya Bu, dikasih apa itu, center kecil-kecil sebanyak 12 itu, tapi nanti misalnya jam 6 diceklikan, ya jam 6 itu, misalnya jam 7 yang diceklikan ya jam 7 itu, center kecil-kecil kan ada, kan mungkin lebih bagus, mungkin biayanya lebih baik. Ya, terima kasih untuk Pak Samin ya. Tadi maksudnya orangnya yang dipindah. Orangnya itu sebetulnya indikatornya yang mau diamati itu tetap di tengah. Nah, yang dipindah adalah senternya. Senternya ini merupakan pengganti matahari. Nah, ketika dia di jam 6 posisinya di sini. Ini sebetulnya sudah menjawab Bu ya. Ini sebetulnya ada di sini, ada apa pengaitnya. Nah, cuma tadi ya ada pengaitnya di sini untuk diganti-ganti posisinya. Cuma ini kurang besar gitu pengaitnya. Jadi sebetulnya bisa masuk gitu. Nah, dan ini bisa ganti-ganti. Jadi nanti kalau banyak, loh matahari kok banyak ya? Iya, padahal matahari kan satu gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.